tekankan lagi kita di timnas ya pada yang pasti kita siap lawan siapa aja dan kita nggak melihat bahwa kita butuh menang sekali atau kita siap melawan siapa aja yang saya tekankan kita harus menang untuk semuanya. Ya pemirsa, mampukah timnas Indonesia bermain lepas dan bisa mengalahkan Filipina untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Lalu apakah tekanan wajib menang akan mempengaruhi performa skuad Garuda di atas lapangan? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, mantan kiper timnas Indonesia Marcus Horison, dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Malam. Baik. Saya ingin ke Pak Sumarji. Pak Sumarji sudah bergabung ya Pak? Pak Sumarji. Oke, sambil menunggu Pak Sumarji bergabung, saya ingin ke Bung Kusnaini dulu. Bung Kusnaini, kalau membaca pemberitaan, pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengaku bahwa Indonesia itu lebih unggul daripada timnya. Malah dari apa yang dikatakan kelihatan agak merendah begitu, karena juga dari head to head itu Indonesia menang 21 kali kalau tidak salah dari 29 pertemuan. Kalau Anda melihat ini sebetulnya benar-benar menggambarkan kondisi Filipina atau memang itu hanya apa ya, kasih kabur air saja begitu Bung Kusnaini supaya kemudian timnas bisa lengah. Bagaimana Anda lihat Bungkus? Ya, yang pertama saya pikir ini menunjukkan komunikasi publik yang baik ya. Sebagai tim tamu, saya pikir tim Filipina sadar bahwa Indonesia akan bermain di depan 60.000 pendukungnya yang pasti akan sangat fanatik mendukung timnas Indonesia. Tentu mereka berusaha realistis ya, tidak menciptakan cywar atau provokasi di awal sebelum pertandingan dimulai. Yang kedua, kalau kita lihat fakta di lapangan, memang saat ini kondisinya timnas Filipina tidak begitu baik performanya. Kalau kita lihat 6 pertandingan terakhir mereka, itu 5 kali diantaranya mereka kalah. Dan hanya sekali imbang. Dan imbang itu adalah melawan Indonesia. Jadi memang di atas kertas saat ini performa Indonesia, meskipun Indonesia baru saja dikalahkan oleh Irak, tapi sebetulnya secara keseluruhan grafik performa Indonesia masih lebih baik. Dan itu saya pikir alasan yang realistis dari pelatih Filipina untuk mengatakan bahwa peluang Indonesia sebagai tuan rumah memang di atas kertas lebih tinggi dibanding tim tamu Filipina yang performanya masih dalam fase konsolidasi. Jadi Filipina saya pikir sekarang memang sedang berusaha membangun kembali kekuatan mereka dan waktunya sepertinya belum cukup untuk berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia. Biasanya kalau sudah tidak ada peluang, karena ini kan kondisi Filipina, Bungkus, sudah tidak mungkin lagi untuk lolos ya, ada di peringkat akhir kalau tidak salah. Biasanya kalau sudah tidak ada peluang justru akan bermain lebih lepas, lebih lugas, dan ini mungkin bisa membahayakan timnas Indonesia. Kalau Anda lihat akan seperti itu Filipina atau justru akan bermain ya ala kadarnya saja karena sudah tidak ada peluang lagi Bung Kusnaini? Iya, mereka justru akan bermain lebih lepas ya karena tidak ada beban lagi. Mereka sudah pasti tidak akan lolos. Dan itu yang mereka tunjukkan ketika di pertandingan terakhir melawan Vietnam, mereka juga bermain sangat baik. Mereka bahkan hampir memaksa pertandingan berakhir imbang melawan Vietnam. Ini yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Filipina tidak ada beban dan ada 6 pemainnya yang saat ini juga bermain di Liga Indonesia. Ada pemain depan misalnya Jose Porteria yang bermain di Dewa United, ada Rontini yang bermain di Persita, ada Kevin Mendoza yang bermain di Persib. Itu tentu bisa menjadi keuntungan tersendiri karena mereka paham sepak bola Indonesia. Mereka paham bahwa pemain Indonesia ini kadang-kadang di awal pertandingan belum terlalu cepat beradaptasi dengan suasana pertandingan. Pemain Indonesia kadang-kadang kalau di pressing dengan ketat, kadang-kadang suka kurang konsentrasi dan mudah kehilangan bola. Itu saya pikir hal-hal yang dia pelajari dari bermain di Liga Indonesia dan itu akan menjadi modal mereka. Oke. Bung Marcus Horison, kita tahu bahwa di pertandingan terakhir ya melawan Irak, kiper timnas Hernando, ya Bung Marcus, kiper Hernando Ari itu blunder sampai akhirnya kebobolan. Kalau Anda sebagai mantan kiper timnas juga, Anda melihat apakah Hernando Ari ini akan sudah recovered, sudah akan lebih stabil, lebih berhati-hati atau seperti apa kalau Anda lihat Bung Marcus? Ya, inilah seorang penjaga gawang ya, penjaga gawang istimewa ya.
Karena Ya. kalau penjaga gawang melakukan kesalahan atau blunder, tidak ada yang bisa menolong kecuali jaring gawang. Langsung gol ya. Makanya langsung gol. Kalau Hmm. pemain bawah masih ada penjaga gawang. Kalau pemain tengah salah, masih ada pemain bawah. Iya. Begitu juga striker, masih ada pemain gelandang. Makanya untuk menjadi seorang kiper ini memang bebannya sangat istimewa, sangat tinggi. Dan kita akui memang mungkin, saya yakin Hernando waktu melawan Irak mungkin kurang fokus atau kurang konsentrasi. Karena saya tahu waktu Piala Asia Hernando ini cukup fokus, cukup konsentrasi mengawal Iya. gawangnya gitu. Begitu Iya. lawan Iya. Irak mungkin saya rasa ya namanya manusia juga Hernando ya mungkin pas hari itu apes ya bisa kita bilang mungkin dia kurang konsentrasi akhirnya bisa melakukan blunder. Tapi saya pikir penampilan Hernando walaupun blunder tetap kita akui Hernando ini mempunyai kiper masa depan timnas Indonesia. Jadi kalau Anda lihat besok Hernando Ari akan sudah ada di Saya pikir performance gini ya, yang topnya begitu ya? biasanya ada seorang pelatih penjaga gawang khususnya melihat di dalam latihan ya, apakah misalkan Hernando ini bisa lagi main lawan Filipina, apakah Hernando ini sudah fokus, sudah siap lawan Filipina, hanya pelatih penjaga gawang yang tahu. Biasanya di situ pas di latihan kita dilihat oleh pelatih penjaga gawang, kita sebagai penjaga gawang tidak bisa melihat walaupun dia blunder. Tapi namun kadang-kadang ada pelatih juga yang masih percaya diri, dia masih mampulah nih pertandingan kedua masih bisa gitu. Kadang ada yang begitu juga, kadang ada juga mungkin diistirahatkan dulu masuk mengganti pemain cadang, kiper cadangan. Bung Markus, Anda pernah dilihat di pas latihan nanti. Baik, Bung Markus, Anda kan pernah juga melawan Filipina ya dalam pertandingan antar negara. Kalau Anda lihat Filipina yang sekarang, yang besok akan melawan tim skuad Garuda ini, apakah Filipina yang pernah Anda lawan itu atau memang seperti apa kondisinya sepengetahuan Anda, Bung Markus? Yang pasti Filipina dulu bukan Filipina yang sekarang ya, memang sangat berbeda ya. Saya pikir Filipina juga pelan-pelan sudah melakukan apa ya? Mereka sudah melakukan meningkat lebih sedikit daripada waktu saya ngelawan itu 2010. Walaupun di 2010 itu 100% pemain luar, pemain Eropa juga pemainnya gitu. Tapi ya kita yang penting bagaimana di kandang kita, di GBK khusus ya kita jangan takut, jangan gentar gitu. Apalagi dan terakhir jangan sampai menganggap remeh lawan itu aja. Saya pikir Filipina yang sekarang ini ya lebih bagus daripada itu. Baik. Bung Kusnayani, kalau kita lihat besok kan Jordi Amat tidak main ya. Tapi banyak yang mengatakan dengan kehadiran dua pemain terbaru ya, Itzes dan juga Verdong, itu akan bisa tetap mengangkat performa skuad Garuda. Pendapat Anda seperti apa? Pandangan Anda, Bung Gus? Iya, saya pikir kedatangan IJS ini pada saat yang sangat tepat karena kita di lini belakang kehilangan Jordi Amat ya. Kita tahu secara kualitas Jai Ijes dan Jordi Amat ini tidak jauh berbeda. Bedanya barangkali Ijes lebih muda, lebih cepat, lebih tinggi. Sehingga mungkin justru ada semacam blessing menurut saya. Kalau ada Ijes, ada Jordi Amat mungkin menciptakan kepusingan tersendiri bagi pelatih untuk memilih ya. Tapi sekarang situasinya kan sudah jelas. Sintayong harus memilih Jai Ijes karena Jordi Amat terkena akumulasi kartu merah. Dan dalam hal ini saya pikir kehadiran Ijes momennya tepat. Dia sebetulnya kan juga sudah datang di pertandingan sebelumnya karena dia datang malam sebelum pertandingan berlangsung dan duduk di bangku cadangan. Saya pikir tadinya Sintayong akan memainkan dia 15 menit terakhir, tapi karena situasi lapangan saat itu berubah, kita kena kartu merah, kita kekurangan jumlah orang, maka Sintayong menyimpan Ijes untuk pertandingan yang lebih penting besok. Jadi pertandingan besok itu saya pikir di mata Sintayong saat itu dianggap lebih penting. Karena memang melawan Irak saat itu kita kesulitan. Jadi lebih mungkin lebih realistis kalau kita mengambil 3 poin itu saat melawan Filipina. Dan kehadiran Ijes, kemudian sekarang ada Verdong juga, ini menjadi tambahan yang luar biasa. Karena Verdong ini pemain yang bukan pemain sekedar pemain pelapis di timnya. Di Nijmegen di Liga Belanda, dia musim ini main 34 kali. Artinya pemain inti, starter yang selalu bermain dari pekan ke pekan. Ini membuat kita punya banyak opsi di lini pertahanan. Ada Verdong di lini belakang, di sisi kiri. Ada Sen Patinama, ada Arhan. Di kanan ada Sandy Walsh, ada Asnawi, ada Yakob Sayuri. Opsinya banyak. Jadi saya optimis tidak ada permasalahan dengan absennya Jordi Amat. Baik. Kita sudah kembali bergabung. Pak Sumarji, kalau kita lihat besok
Indonesia kan harus menang ya, sementara Filipina sudah tidak punya peluang lagi untuk maju. Kalau Anda lihat Pak Sumarji, ini akan membebani skuad Garuda, membuat tidak bisa bermain lepas, atau seperti apa keyakinan Anda Pak Sumarji? Ya, baik, terima kasih. Itu juga bagian daripada yang saya sampaikan kepada para pemain. Intinya bahwa ketika kita dalam situasi yang seperti ini tidak boleh ada beban. Tidak boleh ada beban sama sekali di para pemain, sehingga situasi seperti ini yang kita harapkan semuanya adalah para pemain itu bisa bermain lepas. Jadi kalau bermain lepas secara otomatis kan bisa mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki, seperti itu. Ya. Kalau kita melihat di pertandingan yang terakhir Pak Sumarji, ada masalah rumput juga ya, rumput stadion yang kelihatannya mengganggu juga permainan. Sampai saat kita bicara sekarang Pak Sumarji, apa kabar ya Pak rumput stadion GBK ini? Ya, ini saya kan kebetulan juga lagi di sini nih, selesai anak-anak uji coba. Oke. Ini tadi juga saya juga sampaikan ke pihak pengelola. Kondisi rumput kan ya boleh dibilang kondisinya masih sama seperti kemarin. Adapun peningkatan tapi tidak signifikan peningkatannya. Tetapi kan ini kan sudah dikatakan, boleh dikatakan waktunya sudah tidak ada. Ya sudah, sekarang kondisi rumput yang ada ini ya harus kita bisa memanfaatkan gitu situasi yang ada ini gitu. Seperti itu aja. Dengan apa kondisi yang sekarang dihadapi Pak Sumarji, Anda optimis Pak besok Garuda akan menang melawan Filipina Pak? Oh, saya yakin dan saya karena para pemain sendiri itu kan punya keinginan yang kuat gitu ya, pengen lolos ya, lanjut ke round 3 kan, sehingga kondisi itulah yang membuat para pemain betul-betul punya semangat yang tinggi dan semuanya saling berkomunikasi. Itu yang penting kan, komunikasi di antara para pemain, bagaimana supaya besok itu bisa betul-betul bermain maksimal. Itu bagian terpenting yang progres yang sangat baik dengan kondisi seperti ini. Baik, kita harus jeda dahulu Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.